Quran disampaikan langsung oleh Allah, dia akan menjadi hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita telah uraikan di pertemuan lalu bahwa hudan memiliki beberapa makna. Dia bisa berarti an-nahar, sesuatu yang terang benderang, jelas. Seperti di siang hari kita bisa mendapatkan penglihatan yang jelas karena pantulan sinar dari matahari. Ya, semua benda bisa kita bedakan, bisa kita telaah, berbeda dengan keadaan di malam hari. Maka bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu sangat jelas dipahami, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejelas ia berada dalam kondisi siang. Karena itu, orang bertakwa tidak pernah ragu tentang kandungan Al-Quran, tidak meragukan ia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan juga bisa berarti jalan keselamatan. Hudan juga bisa berarti jalan kemudahan. Hudan bisa berarti jalan kebahagiaan. Hudan bisa berarti petunjuk yang memudahkan segala urusan. Ya, karena itulah dalam Al-Quran, ketika Allah menegaskan hudan akan diberikan pada orang-orang takwa, maka sering kita temukan orang-orang yang memiliki sifat takwa akan memperoleh segala kemuliaan yang tadi disebutkan. Ketika saya katakan hudan jalan kebahagiaan, maka orang takwa dimudahkan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan dimaksudkan. Di Quran surah kedua di ujung ayat 189 Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Di Quran surah ke-65 di ujung ayat kedua di awal ayat ketiga Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan ia akan diberikan rezeki dari sisi yang tidak ia duga. Quran surah kedua di ujung ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah mengajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Maka bagi orang takwa akan terkumpul semua sumber-sumber kebahagiaan ya dalam satu kalimat bermakna hudan, dan semua ini terkandung dalam Al-Quran. Ya, seakan-akan Allah memberikan tawaran kepada kita, jika Anda meyakini semua isi Al-Quran, maka di sana ada sumber kebahagiaan, di sana ada sumber kemudahan, di sana ada sumber segala kemuliaan, ya di sana ada sumber rizki, di sana ada sumber perlindungan. Jadi semua bentuk kemuliaan termaktub, ya, terberikan petunjuknya di dalam firman Allah yang terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Ya, karena itulah ketika Allah menurunkan Al-Quran di kalangan masyarakat jahiliyah, ini kalimat ini sering saya ungkapkan. Ya, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa ya pada umatnya Muhammad SAW pada masa jahiliyah, bukan mu'jizatnya Nabi Isa alaihi salam, tapi diturunkan Al-Quran. Ya, dan bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah unggul, tapi diturunkan di kalangan masyarakat yang jauh dari peradaban, jauh dari nilai-nilai kemuliaan, ya sulit untuk mendapatkan etika di dalamnya, jauh dari kata moralitas. Namun ketika diturunkan Al-Quran dan diyakini, diamalkan isinya, maka berubahlah masyarakat jahiliyah menjadi khairu ummah. Ya, kebahagiaan didapatkan di sana, kemuliaan didapatkan di sana, ketawaduan didapatkan di sana, dan nyaris semua nilai-nilai kemuliaan, kenikmatan yang bisa diraih di muka bumi didapatkan oleh umat pada saat itu dengan barakah Al-Quran. Ya, karena itulah kemudian ketika Allah menawarkan semua kemuliaan ini akan diberikan pada orang takwa, maka sudah barang tentu setiap manusia akan bertanya, bagaimana saya bisa menjadi orang takwa itu? Ya, ilustrasinya begini, kalau saya sampaikan kepada Anda bisa mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan hidup, kelapangan dalam beraktivitas kalau Anda bisa menjadi A misalnya. Lalu saya tawarkan kepada Anda, mau nggak jadi A ini supaya Anda bisa bahagia, bisa kaya, bisa nyaman, bisa tenteram? Ya, setiap orang yang cerdas dan berfungsi akalnya, dia pasti akan mengatakan, saya mau menjadi A itu. Saya pengen bahagia hidupnya, saya pengen kaya, saya pengen senang, saya ingin bahagia, saya ingin mudah hidupnya. Nah, maka bahasa paling gampang ya kata Allah, jika Anda ingin mendapatkan semua itu, maka jadi orang takwa dan dapatkan petunjuk dalam Al-Quran.
Karena itulah ketika Anda sebelum bertanya kepada Allah bagaimana caranya menjadi orang takwa, maka Allah lebih dulu menjabarkan kepada kita tahapan-tahapan menjadi orang takwa yang dimaksudkan. Maka di pertemuan yang lalu telah kita bahas bagian pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Di awal ayat ketiga Allah sampaikan ciri orang takwa yang pertama, alladzina. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kata alladzina ismun mausulun yadullu ala jam'il jam'iyah, ya huruf sambung menunjuk pada seluruh objek tanpa batas. Ya, di kalimatnya alladzina ya disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Jika Anda temukan kalimat ini alladzina, ya, secara singkat ini konjungsi yang menjelaskan kalimat sebelumnya tapi menunjukkan objek yang tanpa batas. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang kedua, Allah menyampaikan hudal lil muttaqin. Anda bertanya siapa orang takwa itu, maka dijelaskanlah, disambungkan, konjungsi menyambungkan, disambungkan di awal ayat ketiga ini, alladzina, orang-orang takwa itu. Nah, tapi karena sifat ini di ilmu nahwu ya tidak punya batas, ya artinya dia bisa mencakup pada laki-laki. Ya, ingat beda ketika kita katakan alladzina dengan allati. Ya, allati khusus untuk perempuan saja. Tapi kalau alladzina dia bisa mencakup laki-laki, bisa mencakup perempuan. Kalau bersatu antara alladzina dengan allati maka muncul takhsis. Alladzina untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Tapi ketika allatinya hilang disebutkan alladzina saja, maka dia mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, demikian cara memahaminya. Karena itu ketika Anda mendapatkan ayat puasa misalnya, insya Allah dalam kisaran waktu tidak lama, 8 hari ke depan, ya bersamaan dengan 24 April, insya Allah jika tidak ada perubahan, kita masuk 1 Ramadan. Ya, bagaimana dalil yang mewajibkan kita menunaikan puasa Ramadan itu? Di Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hai orang-orang yang telah beriman. Karena kalimatnya menggunakan alladzina, maka perintah untuk puasa itu dicakup pada ayat ini bagi semua orang beriman. Kutiba alaikumussyam, baik engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau tua, engkau muda, sepanjang mukallaf sudah baligh dan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun untuk menunaikan ibadah puasa, maka sah kewajiban itu berlaku bagi Anda. Ya, karena itu saya ingin katakan sekali lagi, ketika disebutkan kalimat alladzina, maka dia mencakup untuk laki-laki, untuk perempuan, melewati sekat-sekat batas sosial, apakah kaya, apakah cukup, ya, apakah tua ataukah muda, seperti tadi lelaki kah, perempuan kah, semua terbuka. Ini menunjukkan bahwa dengan sifat kasih Allah Subhanahu wa taala, semua dibuka oleh Allah. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, aku buka peluang takwa untuk semua hambaku. Ayo, sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan, ya Allah saya nggak punya kesempatan. Bukan, kata Allah, saya berikan kesempatannya. Kenapa engkau tidak mengambilnya? Ya, jadi di awal mula deklarasi yang Allah sampaikan lewat firman-Nya ini, kata Allah, jika Anda ingin bahagia, jika Anda ingin tenang, jika ingin mudah rezekinya, jika ingin dapatkan solusi dari setiap persoalan, jadi orang takwa, dapatkan petunjuk dalam Quran. Anda bertanya bagaimana caranya menjadi orang takwa, ya Allah? Kata Allah, semua saya buka kesempatannya bisa jadi orang takwa. Alladzina. Ya. Kemudian telah kita uraikan di pertemuan yang lalu, siapa orang-orang ini yang berusaha menjadi bagian dari orang takwa, maka dia menempuh, kata Al-Quran, tahap yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya mohon izin detilkan untuk dituliskan kembali apa yang telah coba kita uraikan ya di pertemuan yang lalu. Saya tulis di sini ya, yu'minuna bil ghaib. Yaitu pertama, syarat untuk menjadi orang takwa telah kita uraikan di pertemuan lalu dengan detil. Yang pertama, yu'minun, dia mesti yakin tanpa ragu.
berasal dari kata amana yu'minu imanan. Ya, amana yu'minu imanan. Sedangkan kata amana berakar dari kata amina, berarti aman. Di pertemuan lalu saya telah sampaikan dan telah kita bahas bersama, jika ada sebuah kata mengalami derivasi hibrida, baik tambahan dengan satu huruf kah, dua huruf kah, tiga huruf kah, ataukah menggunakan tadwaif dengan tasydid di atasnya, maka konteks terjemahan ayat ini atau kalimat dimaksud tidak akan terlepas dari akar katanya. Sehingga kata amina yang berarti aman, bila pun mengalami derivasi menjadi amana yu'minu, ya imanan, maka kalimatnya tidak akan terlepas dari kata aman. Ya, kalau kita ingin terjemahkan dengan detil, maka orang-orang yang beriman yakin tanpa ragu itu, maka dia akan aman dari segala kesulitan dunia dan aman dari ancaman akhirat yang mungkin mengintai pada setiap hamba. Nah, maka syarat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita telah ulas di pertemuan lalu, maka ia mesti yakin tanpa ragu pada hal yang ghaib. Ada yang belum saya uraikan di pertemuan lalu. Di dalam bahasa Arab, jika kalimat iman itu ditambahkan dengan ba di depannya. Ya, saya ulang, jika kalimat iman ditambahkan dengan ba di depannya. Ini ada kata iman, yu'minun, di depannya ada kata ba. Maka ini umumnya menunjuk pada satu perkataan, qaul. Ya, pada satu perkataan, al-qaul. Tapi jika kalimat atau huruf ba-nya hilang, ya, kata iman saja, dan biasanya berbentuk ya subjek, ya biasanya berbentuk kata benda, ya subjeknya isim fa'ilnya, kata bendanya mukmin, amana yu'minu mukmin. Mu'min, seperti ini. Mu'min. Mohon maaf. Ya, jamaknya tambahkan waw dengan nun di ujungnya menjadi mu'minun. Ya, seperti ini. Saya ulang, jika ada huruf ba-nya seperti ini, nah, maka umumnya ini menunjukkan kepada sebuah perkataan, qaul. Yakin tanpa ragu atas apa yang disampaikan. Tapi kalau kita hilangkan huruf ba-nya, biasanya ini terjadi pada kata benda, isim. Ya, biasanya isim fa'il, subjek. Ini subjeknya disebut mukmin, orangnya disebut mukmin, jamaknya mukminun. Maka ini tidak sekedar mencakup perkataan, tapi sudah kemudian berwujud pula pada perbuatan. Jadi ada perkataan, ada perbuatan. Jika digabungkan perkataan dan perbuatannya, maka hilanglah huruf ba-nya, menjadi dia tersendiri menjadi mukmin atau mukminun. Karena itu ketika Allah menyebutkan ciri mukminun tidak menggunakan ba lagi, maka disebutkanlah kemudian firman sekaligus dengan perbuatan di dalamnya. Quran surah ke-23 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang telah beriman pasti akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya dan kesuksesan dalam perjalanan aktivitasnya. Siapa mereka? Langsung disebutkan perbuatannya. Bi-nya hilang, perbuatannya langsung disebutkan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un.